Negara Kesatuan Republik Indonesia kini telah mencapai usia ke-78 tahun. Ada banyak sejarah yang membentuk negara ini sebelum menjadi negara republik. Indonesia dibentur dan dibentuk oleh waktu yang tak sebentar. Negara ini telah melewati banyak masa untuk menjadi kuat dan terbangun kemandiriannya. Pertama, pada masa kolonialisme, kedua zaman pergerakan, ketiga masa kependudukan Jepang, dan keempat zaman kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan. Kita mulai dari yang pertama, masa kolonialisme. Jepang telah menyerah kepada sekutu atas kekalahan di Perang Dunia II. Kondisi ini akhirnya membuat Soekarno segera mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Tertanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia hingga kini. Kabar kemerdekaan ini segera disebarkan melalui radio dan selebaran. 18 Agustus PPKI melantik Soekarno menjadi presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Namun merdeka yang didapat belumlah sepenuhnya milik kita. Periode 1945 sampai 1949 menjadi masa-masa chaos yang sesungguhnya dalam mempertahankan kemerdekaan tanah air. Belanda rupanya belum puas menduduki wilayah kita. Mereka masih ingin berkuasa kembali di Indonesia untuk kepentingan kolonisasi. Usaha Belanda yang datang kembali ke tanah air mendapatkan perlawanan sengit dari bangsa kita. Ini menjadi bukti bila bangsa kita benar-benar bertekad mempertahankan kebebasan tanpa penjajahan. Tahun 1947, Belanda melaksanakan agresi militer pertamanya pada tanggal 21 Juli. Agresi ini dilakukan demi merebut kembali Pulau Jawa dan Sumatera. Peristiwa ini bermula ketika Belanda melanggar perjanjian Linggarjati. Menurut Belanda, agresi tersebut adalah aksi polisionil untuk mengembalikan ketertiban umum. Belanda melakukan serangan militer mendadak yang membuat rakyat Indonesia kaget. Terlebih Belanda memakai senjata tempur modern yang belum bisa kita tandingi kala itu. Hal ini membuat dunia internasional marah dan mengecam aksi Belanda. Maka 5 Agustus 1947, agresi militer Belanda I dihentikan lewat perjanjian yang ditengahi Dewan Keamanan PBB. Namun setahun kemudian Belanda kembali melakukan agresi militer II pada 19 sampai 20 Desember 1948. Operasi ini bermula dari serangan ke Yogyakarta yang kala itu menjadi ibu kota negara. Kekuatan Belanda yang besar membuat Indonesia tak berarti. Hanya dalam hitungan jam, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Banyak pemimpin negara yang ditangkap dan diasingkan, termasuk Soekarno, Hatta, Syahrir, serta beberapa menteri. Sementara itu, pemerintah militer Indonesia memilih untuk melakukan perang secara gerilya. Yogyakarta jatuh, akhirnya pusat pemerintahan dipindahkan ke Bukit Tinggi yang dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara. Pihak Belanda lalu melakukan pembersihan kepada orang Indonesia yang dicurigai sebagai tentara. Dari aksi ini terjadilah banyak genosida yang dilakukan terhadap kebanyakan waria sipil yang dicurigai. Belum lagi Indonesia harus menghadapi pemberontakan komunis di Madiun tahun 1948 yang begitu memakan banyak korban. Pertempuran agresi militer Belanda II banyak memakan korban jiwa dan kerusakan besar. 1 Maret 1949, TNI akhirnya melakukan serangan besar ke Yogyakarta. Serangan ini diinisiasi oleh Jenderal Sudirman. Ini membuktikan eksistensi TNI dan bangsa Indonesia masih hidup untuk melawan. Kondisi ini menjadikan moral Belanda menurun, sementara posisi Indonesia semakin baik di Dewan Keamanan PBB. PBB mendesak agar segera dilakukannya gencatan senjata dan perundingan damai. Akhirnya, agresi militer Belanda II berakhir lewat perjanjian Rumruyen 7 Mei 1949. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.